kali ini. Dan izinkan saya mengenalkan diri saya sendiri. Nama saya Yovana Putih Farazi dari Prodi Manajemen Retail Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya ingin berbicara tentang tema yang sangat relevan sekali dalam dunia bisnis saat ini, yaitu transformasi digital dalam bisnis retail. Transformasi digital bukan hanya sekedar tren, tapi sebuah kebutuhan untuk bertahan dan berkembang di era yang terus berubah saat ini. Dan pertama-tama mari kita tinjau mengapa transformasi digital begitu penting dalam konteks bisnis retail. Kita tidak bisa mengabaikan pergeseran perilaku konsumen semakin canggih dan terhubung juga. Pelanggan tidak hanya mencari produk, tetapi pelanggan juga mencari dan memuaskan dan juga efisien. Oleh karena itu, kita harus memahami kebutuhan dan harapan konsumen kita. Dan selanjutnya mari kita bahas bagaimana teknologi telah terbentuk perubahan ini. Dari e-commerce hingga analisis data yang canggih, teknologi menjadi faktor pendorong utama dalam transformasi ini. Penerapan kecerdasan buatan dan analisis data dapat membantu kita memahami dan mengoptimalkan rantai pasok dan meningkatkan juga pengalaman pembelian secara keseluruhan. Dan namun transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan tentang perubahan budaya, teknologi, dan juga organisasi, keterlibatan karyawan, dan juga pelatihan, dan juga kesiapan mengadaptasi perubahan ialah kunci keberhasilan sebuah perusahaan yang berhasil melakukan transformasi secara inovatif dan adaptif. Dan seiring berjalannya waktu, kita melangkah ke masa depan. Dalam bisnis retail, penting untuk memahami transformasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Kita juga perlu seperti memantau perkembangan teknologi ya, rekan-rekan semua, dan strategi yang semakin ketat sekali. Dan juga dalam rangka mencapai keberhasilan dalam transformasi digital ini, dalam kolaborasi antara berbagai departemen pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Bersama-sama kita dapat menciptakan ekosistem bisnis yang tangguh dan adaptif di era digital saat ini. Dan demikianlah beberapa poin kunci mengenai transformasi digital dan bisnis retail. Saya yakin bahwa dengan langkah-langkah yang tepat kita dapat mengambil dari peluang yang ditawarkan di era digital ini. Dan sebagai tambahan, saya juga memfokuskan pada beberapa strategi yang praktis yang dapat diterapkan dalam mewujudkan transformasi digital dalam bisnis retail. Dan pertama-tama, penggunaan platform e-commerce yang responsif dan juga ramah penggunaan dan juga meningkatkan aksesibilitas produk bagi konsumen. Dan kedua, implementasi program loyalitas digital dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan juga meningkatkan retensi pelanggan. Selain itu, pemanfaatkan teknologi Internet of Things atau disingkat IoT untuk memonitoring stok dan analisis permintaan dan juga menghindarkan kekurangan dan kelebihan stok. Dan bukan itu juga, pengalaman berbelanja online juga dapat meningkatkan konversi penjualan. Terakhir, investasi dan keamanan cyber menjadi esensial dan menghadapi ancaman keamanan digital dengan mengamankan data pelanggan dan juga transaksi online. Bisnis retail dapat membangun semua langkah bersinergi dan juga untuk membentuk semua langkah fondasi bisnis retail yang juga adaptif di era digital saat ini. Dengan tekad yang adaptif yang tepat, kita dapat meraih peluang tercipta melalui transformasi digital dan inovatif dan transformasi pada bisnis juga. Dan terlihat dalam keamanan data yang canggih dan menjaga informasi pelanggan yang efektif dan membangun kepercayaan konsumen. Dan kemudian itu penggunaan teknologi AL dan analisis data untuk memahami perilaku konsumen yang membantu untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan lebih cerdas. Dalam contohnya seperti analisis yang lebih mendalam dalam bisnis dapat menyesuaikan persediaan produk sesuai dengan tren permintaan. Dan selanjutnya
penggunaan dari platform e-commerce yang responsif dan juga ramah, dan penggunaan memungkinkan berbagai perangkat ini menciptakan pengalaman berbelanja yang baik dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Dan selain itu juga, di sini ada strategi pemasaran digital yang terfokus seperti kampanye melalui media sosial dan juga pemasaran berbasis konten dan membantu mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan visabilitas bisnis dan langkah-langkah adaptif dan inovatif dalam transformasi digital pada bisnis retail mencakup pula sebagai adopsi metode pembayaran digital seperti dompet digital atau seperti pembayaran tanpa kontak fisik. Itu juga tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan pengalaman pembayaran yang lebih nyaman lagi kepada konsumen. Dan selanjutnya ada personalisasi layanan pelanggan dengan memanfaatkan data konsumen secara cerdas dan dapat juga menjadi aspek penting dan memahami preferensi produk yang tepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun juga loyalitas. Dan pentingnya pendekatan dan berkelanjutan juga terlihat ya melalui upaya bisnis untuk mengurangi dampak lingkungan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah dan proses produksi yang menarik dari segmen konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan dengan menyusun strategi pengembangan keterampilan digital bagi tim internal bisnis dan dapat juga meningkatkan kapasitas mereka dan menghadapi perubahan teknologi yang memastikan keberlanjutan yang adaptif pada masa depan. Semua langkah ini kita dijalankan secara terpadu dan memberikan fondasi bisnis retail yang tidak hanya responsif dan juga inovatif di era digital, tetapi juga berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Cukup sampai sini saja yang saya sampaikan, dan terima kasih telah memberikan kesempatan saya berbicara di sini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.